Anak-anak, untuk hari ini kita lanjut materi ke seni patung. Sebelum materi kita mulai, Ibu awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Kita lanjut ke materi seni patung, itu materi pokok di dalam seni patung. Yang pertama adalah pengertian daripada seni patung. Yang kedua, pengertian seni patung menurut para ahli. Yang ketiga, jenis-jenis seni patung. Yang keempat, fungsi seni patung. Yang kelima, alat dan bahan seni patung. Yang keenam, teknik seni patung. Jadi yang pertama, pengertian daripada seni patung. Jadi seni patung itu merupakan karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan volume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara aditif, yang berarti menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Berikutnya, pengertian seni patung menurut para ahli. Menurut Miko Susanto, bahwa seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif. Artinya membuat model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Susanto 2011. Menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Indonesia adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Sunarso dan Suroto 1996. Menurut B.S. Meyer, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Karya ini diamati dengan cara mengelilinginya, sehingga harus nampak mempesona atau terasa mempunyai makna pada semua 6 seginya. Meyer 1958. Lanjut, jenis-jenis patung berdasarkan perwujudan dan bentuk. Yang pertama, patung figuratif atau realis atau representatif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudannya dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contoh, patung pahlawan, patung macan, dan sebagainya. Yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif atau non-representatif adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Jadi, patung ini perwujudannya tidak nyata
dan bersifat abstrak, seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan sebagainya. Lanjut, fungsi seni patung. 1. Patung dekorasi yang berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Yang kedua, patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Ya, misalnya patung Bung Karno, ya, patung-patung yang banyak ada di anak lihat di pinggir jalan itu, seperti patung di Bajra Sandi, yaitu banyak patung-patung pahlawan itu mengenang jasa para pahlawan yang terdahulu. Banyak lagi contoh-contoh, anak-anak bisa nanti cari sendiri. Yang ketiga, patung kerajinan merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Misalnya banyak patung-patung kerajinan yang ada di pasar seni itu, anak-anak. Misal untuk cindera mata, itu banyak bahannya yang ada dari kayu, dari batu maupun dari bambu. Sebagai cindera mata itu banyak sekali. Nanti anak-anak bisa lihat di pasar seni. Yang keempat, patung arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Seperti patung-patung yang ada di bangunan atau di rumah anak-anak, misalnya seperti yang ada di halaman sekolah, itu banyak patung-patung di depan, itu adalah untuk atau sebagai hiasan. Kemudian patung seni atau fine art. Patung ini atau patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya, atau seni tidak selalu indah. 6. Patung religi. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur atau makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Seperti misalnya Anda bisa lihat di pura, ya, contohnya itu ada patung Saraswati, ya. Kemudian di tempat-tempat ibadah yang lainnya seperti di masjid, ya, seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh. Kalau misal dia ada di tempat ibadah, berarti dia fungsinya sebagai patung religi dia. Alat dan bahan dalam seni patung. Bahan seni patung. 1. Ada dari bahan lunak. Bahan lunak yang memiliki rasa atau massa atau volume dapat digunakan untuk membuat patung, seperti tanah liat, lilin, clay, hingga ke bahan khas atau alternatif seperti sabun dan sebagainya. Itu banyak bahan-bahan patung dari tanah liat.
Yang kedua, bahan sedang. Bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Yang ketiga, bahan keras, yaitu bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya adalah batu marmer atau pualam, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, kayu sonokling. Ada juga yang itu jenis-jenis batu itu ada batu hitam, anak-anak, ada batu padas, ada batu bata. Juga banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat patung. Seperti yang anak lihat di pameran, misalnya di pesta seni itu banyak. Yang keempat itu bahan cor. Bahan cor itu adalah bahan yang cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, atau resin, atau fiber, dan lain-lainnya. Jadi yang maksudkan resin di sini seperti bahan cair untuk mengkilatkan suatu patung, tuh anak, seperti getah itu diolah menjadi dia bahan untuk mengkilatkan patung. Kita lanjut ke alat seni patung. Yang pertama, pahat yang digunakan untuk bahan sedang atau keras untuk memahat atau mengurangi bahan keras sehingga membentuk objek yang diinginkan. Pahat terbuat dari logam keras yang tajam. Tersedia dalam berbagai mata pisau yang digunakan dengan cara memalu pahat pada bahan patung. Alat seni patung. Yang kedua, butsir. Jadi yang dimaksudkan dengan butsir itu adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Biasanya butsir terbuat dari kayu atau memiliki mata logam yang tumpul. Adapun butsir yang bermatakan kawat untuk memudahkan pembentukan bahan lunak. Seperti anak-anak lihat pada contoh lebih jelas. Yang ketiga, alat las. Sudah jelas, untuk membentuk logam secara langsung tanpa mencairkannya, diperlukan alat las agar dapat menyusun logam sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, meja putar, yaitu berupa meja bundar yang dapat berputar ke segala arah, yang fungsinya untuk lebih memudahkan melihat dan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak mengintari patung.
Yang kelima, palu. Palu digunakan untuk memukul pahat. 6. Tang. Ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat, maka alat ini sangat dibutuhkan untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Kita lanjutkan anak-anak ke teknik seni patung. Yang pertama, teknik pahat, yaitu merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan bantuan benda keras atau alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat, palu juga diperlukan untuk membenturkan pahat pada bahan patung. Yang kedua, teknik butsir. Jadi teknik butsir, yaitu butsir adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Butsir biasanya digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat, lilin, atau modeling clay. Yang pernah tuh anak-anak lihat dalam pembuatan ogoh-ogoh. 3. Teknik las, yaitu teknik di dalam membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Teknik las digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Yang keempat, teknik cor, membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Lalu, bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan sesuai dengan bentuk cetakan. Lanjut kita ke teknik seni patung. Yang kelima, teknik cetak. Seperti teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bivalve yang memiliki dua sisi simetris seperti kerang. Baik anak-anak, materi untuk seni patung sampai di sini. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.